Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi kita akan belajar di bagian akhir dari nilai mutlak, yaitu menyelesaikan masalah nilai mutlak, baik itu masalah persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan masalah pada nilai mutlak, ini biasanya berbentuk soal cerita atau masalah matematika. Nah, dari masalah ini, nanti kita buat model matematikanya. Bisa berbentuk persamaan seperti ini, atau bisa berbentuk pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini. Atau bentuk yang lainnya, nanti tergantung soalnya. Kemudian, setelah terbentuk model matematika, selesaikan. Ya, penyelesaiannya kalau yang seperti ini berarti nanti fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Kalau yang seperti ini berarti penyelesaiannya adalah min c kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan c. Kalau yang seperti ini berarti penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan min c atau fx lebih dari sama dengan c. Itu. Kemudian kalau sudah ketemu penyelesaiannya, maka langkah berikutnya adalah kita menafsirkan penyelesaian itu sesuai dengan masalah sebelumnya. Nah, kalau sudah ditafsirkan, selesai. Kita ambil contoh seperti ini nanti. Contoh yang pertama, misalnya soal seperti ini. Perhatikan gambar sungai di atas. Sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat meluap pada musim penghujan dan cepat kering saat musim kemarau. Misalkan, debit air sungai saat tertentu adalah X meter kubik per detik. Debit air sungai pada cuaca normal adalah 8 meter kubik per detik. Dan perubahan debit saat cuaca tidak normal adalah 3 meter kubik per detik. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Jawab. Langkah 1, kita buat model matematikanya. Di sini ada tulisan misalkan debit air sungai saat tertentu adalah X meter kubik per detik. Nah, kita tulis di sini. Misal debit air sungai saat tertentu adalah X. Maka model matematikanya adalah dari kalimat yang ada di sini, debit air sungai saat tertentu adalah X, kemudian debit air sungai pada saat cuaca normal adalah 8, dan perubahan debit cuaca tidak normal adalah 3. Kata kuncinya di sini perubahan. Nah, nanti kata kunci perubahan ini letak angka 3-nya di sebelah mana? Kita lihat. Nah, penulisannya adalah menjadi nilai mutlak X kurang 8 sama dengan 3. Jadi perubahannya 3, berarti sama dengan 3. Jadi model matematikanya dari cerita ini adalah nilai mutlak X kurang 8 sama dengan 3. Langkah 2 yaitu menyelesaikan persamaan ini. Kita ingat kembali, untuk bentuk ini berarti nanti penyelesaiannya adalah X min 8 sama dengan min 3 atau X min 8 sama dengan 3 seperti ini. X min 8 sama dengan min 3 atau X min 8 sama dengan 3. Kemudian tinggal kita kerjakan seperti di saat SMP dulu. Menjadi X sama dengan min 3 plus 8. Ini jadi plus 8. Ini jadi plus 8. Ini X sama dengan 3 plus 8. Kita hitung saja. Ini X sama dengan 5 atau X sama dengan 11. Sudah ketemu nih penyelesaiannya. Ya. Jadi langkah 2 penyelesaian sudah ketemu. Kita ke langkah 3. Kita tafsirkan penyelesaian ini. Di sini pertanyaan adalah penurunan minimum debit air sungai dan peningkatan maksimum debit air sungai. Maka kita buat kalimat. Jadi penurunan minimum debit air sungai adalah ini 5 meter kubik per detik. Sedang peningkatan maksimum debit air sungai tersebut adalah 11 meter kubik per detik. Paham ya anak-anak ya? Cukup mudah kan? Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar inkubator ini. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit. Untuk mengatur suhu tubuh
tetap stabil pada suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 1 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, kita selesaikan. Kita jawab. Langkah 1, kita buat model matematikanya. Di sini belum ada variabel X. Kita misalkan X adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang. Ya. Jadi X ini adalah perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang. Ini kan pertanyaan perubahan suhu inkubator. Jadi X-nya adalah perubahan suhu inkubator. Penyimpangannya berapa? Penyimpangannya adalah 1 derajat Celcius. Jadi nanti satunya di sebelah kanan. Di sebelah kanan satunya. Yang di dalam mutlak berarti ini nanti. Ya. Yang di dalam mutlak ini 34. Karena tidak ada kata-kata penyimpangan. Jadi yang ada kata penyimpangan itu di luar tanda mutlak. Kayak tadi. Nah, nilai mutlak suhu tersebut dapat dimodalkan sebagai seperti ini. X kurangi 34. Karena ini perubahan suhu inkubator sebagai X dengan suhu tetapnya 34. Berarti X kurangi 34 ini nilai mutlak X kurangi 34. Kemudian menyimpang paling besar 1 derajat Celcius. Ya, ini. Penyimpangannya sebesar 1 derajat Celcius, berarti paling besar 1 derajat. Kita tulis nilai mutlak X kurang 34 kurang dari sama dengan 1. Perubahannya paling besar 1 sih. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah model pertidaksamaannya. Sudah ketemu. Kalau sudah, kita selesaikan. Kalau bentuk ini penyelesaiannya apa? Yaitu, kalau yang kurang dari sama dengan min 1 kurang dari X kurang dari 34 kurang dari sama dengan 1. Seperti ini. Ya, min 1 kurang dari sama dengan X kurang 34 kurang dari sama dengan 1. Kemudian 34 nya semuanya kita tambah 34 biar X nya ini sendirian. Ya, ini kalau tambahkan kan 0. Ya, ini kita tambah 34 semua ini jadinya nih 33 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 35. Gitu ya. Kemudian sudah selesai nih. Maka kita tafsirkan 33 itu apa? 35 itu apa? Di sini pertanyaan adalah tentukan interval perubahan suhu inkubator. Berarti intervalnya adalah dari 33 sampai 35. Maka interval perubahan suhu inkubator adalah mulai 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Bisa ya anak-anak ya? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Contoh 3. Ini dalam bentuk matematika sendiri ya, model matematika sendiri ini. Diketahui fungsi fx sama dengan nilai mutlak 3x kurangi 6 dikurangi 2. Tentukan nilai x jika fungsi fx sama dengan 7. Kita selesaikan. Fx sama dengan 3x min 6, nilai mutlak 3x min 6 dikurangi 2. Dan fx sama dengan 7. Maka persamaannya akan menjadi ini diganti 7. 7 sama dengan 3x min 6 mutlaknya dikurangi 2. Atau ini putar saja. 3x min 6 mutlaknya ini dikurangi 2 sama dengan 7. Nanti min 2 nya pindah ke kanan. Jadinya 7 plus 2 berapa? 9. Berarti nilai mutlak 3x min 6 sama dengan 9. Nah, ini sudah kebentuk bakunya. Kalau sudah kebentuk bakunya, kita ingat kembali penyelesaiannya. Yang satu min 9, yang satu plus 9. Seperti ini. 3x min 6 sama dengan min 9 atau 3x min 6 sama dengan 9. Nilai mutlaknya sudah hilang ya, karena sudah kita buat penyelesaiannya. Ini pindah kanan, ini jadi plus. Jadi 3x sama dengan min 9 plus 6 atau 3x sama dengan 9 plus 6. Ini min 3, ini 15. Ya, min 3 ini 15. Yang ini berarti x sama dengan min 1, ini x sama dengan 5. Nah, sudah ketemu penyelesaiannya, yaitu x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5. Kita buat penafsirannya sesuai soal ini. Jadi, agar fx sama dengan 7,
maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Bisa ya? Oke, contoh terakhir yang pertidaksamaan. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 6, nilai mutlak 2x kurang 6 dikurangi 5. Tentukan interval agar fungsi fx tidak kurang dari 9. Ini ada kata-kata tidak kurang dari. Oke, kita perhatikan. Fx sama dengan nilai mutlak 2x min 6 dikurangi 5 dan fx tidak kurang dari 9. Apa arti tidak kurang dari 9? Tidak kurang dari 9 itu 8 boleh enggak? Tidak boleh. 10 boleh enggak? Boleh. Ya, yang tidak boleh adalah yang kurang dari 9. 8, 6, 7 itu enggak boleh. Yang boleh 10, 11, 12, 9 boleh. Karena kata-katanya tidak kurang. Berarti 9, 10, 11, 20 gitu ya. 9, 10, 11, 12 dan seterusnya itu boleh. Maka kita tulis seperti ini. Artinya fx lebih dari sama dengan 9. Karena fx lebih dari sama dengan 9, maka pertidaksamaannya menjadi ini. Tulisan fx diganti ini, ya. Ya, tulisan fx lebih dari sama dengan 9 ini diganti dengan ini. Menjadi nilai mutlak 2x min 6 dikurangi 5 lebih dari sama dengan 9. Min 5-nya pindah kanan, ini jadi 14. 9 tambah 5, 14. Nilai mutlak 2x min 6 lebih dari sama dengan 14. Nah, ini sudah ke bentuk baku. Nah, bentuk baku ini penyelesaiannya adalah 2x min 6 kurang dari sama dengan min 14 atau 2x min 6 lebih dari sama dengan 14 seperti ini. 2x min 6 kurang dari sama dengan min 14 atau 2x min 6 lebih dari sama dengan 14. Ini min 6-nya pindah ke kanan jadi plus 6. Sehingga menjadi 2x kurang dari sama dengan min 14 plus 6 atau 2x lebih dari sama dengan 14 plus 6. Ini adalah min 8. Yang ini adalah 20. Ya, berarti 2x kurang dari sama dengan min 8 atau 2x lebih dari sama dengan 20. Atau yang ini berarti x kurang dari sama dengan min 4 atau ini menjadi x lebih dari sama dengan 10. Nah, sudah penyelesaiannya sudah ada. Maka tinggal menafsirkan sesuai soal ini. Kita tulis ulang aja nih. Jadi agar interval x tidak kurang fx tidak kurang dari 9. Jadi interval x agar fx tidak kurang dari 9 adalah x kurang dari sama dengan 4 atau x lebih dari sama dengan 10 seperti ini. Jadi interval x agar fungsi fx tidak kurang dari 9 adalah x kurang dari sama dengan 4 atau x lebih dari sama dengan 10. Demikian anak-anak, materi tentang nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak sudah berakhir. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah pada nilai mutlak. Habis ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu nanti sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Selamat belajar, semoga sehat selalu dan semakin pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.